Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan, pejuang sangkuters. Ya asik ya. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian semoga kita semua ya teman-teman ya di tahun ini apa yang kita harapkan dan cita-citakan bisa jadi kenyataan ya teman-teman ya. Dan mungkin yang sedang memperjuangkan jodohnya segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sedang berjuang untuk mendapatkan momongan, semoga kalian lekas diberi momongan ya, karena banyak sekali dari teman-teman, Bang doainlah ya biar saya cepat dapat momongan, Bang doainlah ya saya udah berumur ya biar cepat dapat gandengan ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya teman-teman ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, perform daripada Bitcoin luar biasa di area 63.700-an. Semoga malam hari ini kita bisa melihat kinerja daripada Bitcoin di area 65 sampai di area 67 teman-teman ya. Itu price target berikutnya ya, atau sampai di kepala 72 ya, antara itulah ya. Dan kalau kita melihat parameter altcoin lainnya luar biasa teman-teman ya. Dan di sini ada satu hal yang cukup menarik. Saya sempat membahas satu koin berbasis Proof of Work ini teman-teman, atau berbasis POW ini udah jauh-jauh hari. Harganya pun waktu itu masih sangat murah teman-teman, bisa dikatakan seperti itu, masih menyisakan 0,0 berapa gitu ya, masih ada zeronya di depan gitu teman-teman ya. Yaitu tentang salah satu koin Kaspa. Oke, karena banyak sekali Bang, tolong bahasin Kaspa dong. Oke, Kaspa kali ini teman-teman ya, dia pergerakannya sempat ya bisa dikatakan kayak konsolidasi. Pergerakan daripada Kaspa itu antara range 0,16 sampai di area 0,18 untuk pergerakan daripada Kaspa saat ini. Dan perlu kita ketahui Kaspa ini teman-teman ya, dia menduduki peringkat ke-25 tanpa ada bantuan dari platform besar seperti Binance, Kraken ya. Bybit ada belum? Kayaknya belum teman-teman ya. OKX ada belum? Kalian bisa cek sendiri ya. Robinhood kayak gitu teman-teman. Apalagi nanti kalau Kaspa bisa listing ke dalam platform pertukaran Binance dalam market spot ya. Kalau derivatif udah ada platform spotnya teman-teman, seperti Kraken, Binance, Coinbase. Ya kita akan melihat mungkin Kaspa bisa masuk dalam kategori range 10 besar, semoga saja ya. Karena kita mengacu pada pergerakan kali ini Kaspa ya, market capnya udah di area 4,3 miliaran teman-teman ya. Harganya pun belum menyentuh ke area $1. Ingat, Bitcoin mendapatkan julukan yaitu sebagai gold digital ya teman-teman ya, emasnya digital. Dan Kaspa ya dari komunitasnya mengatakan bahwasanya ini adalah silvernya digital gitu teman-teman. Dan semoga Kaspa ini semakin baik lagi ke depannya ya. Oke, kita bahas daripada si Kaspa. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis harga Kaspa menavigasi peta jalan menuju di area $0,2 teman-teman, $0,2 ya. Ini adalah target berikutnya, karena kalau kita lihat mengacu pada pergerakan Kaspa memang susah kali Kaspa untuk menyentuh di area 0,2 ya. Cuman ketika Kaspa ini udah menyentuh di area 0,2, maka potensi selanjutnya akan lebih gila ya menurut para analis ini. Oke, kita bahas. Analis harga Kaspa menunjukkan apa? Pertumbuhan dan potensi yang kuat di pasar kripto dengan tren kenaikan yang konsisten dan volume perdagangan yang mengesankan, menandakan kepercayaan investor. Ya, kalau kita mengacu pada trendline daripada Kaspa, memang dia naik, habis itu terjadi sedikit koreksi, konsolidasi, naik lagi, membuat ATH koreksi, konsolidasi, naik lagi, membuat ATH koreksi. Nah, pergerakannya seperti itu. Menarik sebenarnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, analis harga Kaspa menegaskan dimulainya tren naik berkelanjutan untuk mata uang kripto berbasis Proof of Work atau POW ya teman-teman ya, yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan baru-baru ini dengan nilainya yang meningkat secara signifikan. Analis harga Kaspa baru-baru ini menunjukkan tren naik dengan harga saat ini naik di atas 0,17 teman-teman ya. Jadi harga Kaspa berada di area 0,1691 selama jam perdagangan Amerika Serikat, melonjak sekitar 6% dalam 24 jam terakhir. Menurut data dari CoinMarketCap, market cap daripada si Kaspa ini meningkat 6% menjadi 4 miliaran, menempatkan dirinya di peringkat ke-25 di antara mata uang kripto dengan volume perdagangan melonjak sekitar 121%, mencapai di area
81 juta US dollar yang menunjukkan apa? Peningkatan minat investor dan aktivitas pasar. Jadi analis harga Kaspa, apakah level dukungan saat ini dapat dipertahankan gitu kan? Nah, kenaikan ini terjadi di tengah pemulihan pasar yang lebih luas yang menyoroti ketahanan Kaspa dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi jangka panjangnya. Selama sebulan lalu ya, harga Kaspa telah meningkat secara signifikan sebesar 12% yang berpuncak pada pencapaian titik tertinggi sepanjang masa, yaitu di kisaran harga 1976 hanya 15 hari yang lalu, hampir menyentuh di kepala dua teman-teman ya. Puncak ini diikuti oleh periode volatilitas dengan koin yang berfluktuasi antara titik rendah di area 1689 dan titik tertinggi di area 1818 dalam 24 jam terakhir. Sejak titik terendah sepanjang masa pada bulan Juni 2022, Kaspa telah meningkat pesat lebih dari 10.567% yang mencerminkan meningkatnya minat para investor ya. Jadi minat investor meningkat saat nilai Kaspa mendekati rekor tertinggi. Melihat grafik mingguan, bullish telah membentuk pola pemulihan yang solid, mendorong harga di atas beberapa level resisten utama, teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari line Kaspa ini cukup menarik teman-teman ya. Dia koreksi pun nggak dalam, tapi kalau dia naik ya biasanya akan membuat ATH barunya itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mengacu teman-teman ya, analis harga Kaspa mungkin mengalami kenaikan signifikan jika menembus batas di area 1850 ya. Dimana ketika Kaspa bisa di area 0,1850, suatu perkembangan yang dapat menetapkan harga tertinggi sepanjang masa baru yaitu di area 0,3 teman-teman ya. 0,3 menembus batas ini dapat mendorong valuasi ke level 2 dolar dalam waktu singkat. Nah, ini menarik teman-teman, bukannya saya mau ngepom-pom Kaspa, enggak. Ya, kalian harus tetap disclaimer teman-teman. Kalian mau suka ya silakan beli, nggak suka nggak usah beli. Jadi di sini pure saya menyampaikan informasi teman-teman yang melakukan eksekusi ya. Di sisi lain, jika tren berbalik, Kaspa dapat kembali ke level support di area 17 dengan meningkatnya tekanan jual. Harga mungkin akan turun lebih jauh ke area 16. Dinamika bearish yang meningkat berpotensi menjatuhkan nilainya hingga serendah kepala 0,1. Nah, jadi ada prospek antara naik dan dumping ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu pada pergerakan saat ini memang masih ada beberapa potensi yang bisa membawa pergerakan daripada Kaspa ini jauh lebih tinggi lagi. Ya, salah satunya ya mungkin siapa tahu teman-teman ya dalam waktu dekat Binance bisa mengumumkan untuk pelistingan di market spotnya ya. Bybit juga, Kraken juga ya, Coinbase juga, Robinhood. Nah, ketika platform-platform besar tersebut udah mau gitu ya kan melisting daripada Kaspa di market spot, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya mungkin Kaspa akan mengalami kinerja yang cukup bullish di masa mendatang. Oke. Kaspa mampu menyentuh di persentase range 25 via coin market cap. Ya, dia belum masuk ke mana? Ke Coinbase, ya ke Binance, Kraken dan masih banyak lagi exchange yang belum listing daripada Kaspa. Mungkin nanti kalau marketnya sama seperti marketnya Shiba, sama seperti marketnya PP, ya, sama seperti marketnya Ethereum, mungkin kita akan melihat Kaspa ini bakal masuk dalam kategori 10 besar, mungkin seperti itu. Ya, tentunya kalian harus tetap disclaimer, tetap semangat, selalu kurangi sambat, dan salam cuan.